Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Samudin dengan NIM E1S1220006 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi mengenai array-based sequence, kemudian akan membuat game yaitu Store and Hide Score. Oke, untuk penjelasan gamenya sendiri, yang pertama itu, the objective is to store high score entries for a video game. Uh, Nilai, maksudnya objeknya ini akan menyimpan high score, nilai tertinggi untuk sebuah game video. Kemudian penjelasan yang kedua, each game entry has a name and a score. Corresponding class is game entry. Kemudian yang ketiga, to maintain a sequence of high score, we create another class called scoreboard. Oke, kemudian scoreboard can have limited number of entries. A new score only qualifies for the scoreboards if it strictly higher than the lowest of the high score in the board. When a new entry is made to the scoreboard, elements are shifted to the right to create an appropriate space for new score. Oke, ini untuk gambar penjelasannya. Untuk di sini saya sudah siapkan materi. Versi bahasa Indonesianya kan tadi itu bahasa Inggris. Nah, di sini tuh kelas yang digunakan itu game entry. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyimpan skor tertinggi untuk sebuah permainan video. Kemudian dari kelas game entry ini atribut yang digunakan adalah name sama score. Name itu apa? Name itu nama pemain yang mencetak skor. Kemudian skor ini skor yang dicetak oleh pemain. Atribut pemain. Kemudian untuk kelas scoreboardnya, oh ini maaf, ini untuk penjelasan kodenya, untuk penjelasan kelas game entry sama scoreboardnya. Oke, untuk kelas scoreboard tujuannya itu untuk memelihara urutan skor tertinggi. Untuk atributnya sendiri ada dua, yaitu capacity dan entries. Capacity itu kapasitas maksimum dari scoreboard, dari kelas scoreboard. Kemudian kalau entries itu daftar entry skor tertinggi. Selanjutnya untuk metode yang digunakan, di sini ada add the underscore entry dalam kurung game underscore entry. Kemudian fungsinya ini untuk menambahkan entry skor baru ke scoreboard, ke kelas scoreboard. Oke. Jika jumlah entry itu belum mencapai kapasitas maksimum, maka akan memasukkan entry ke scoreboard. Lalu kemudian akan mengurutkan scoreboard berdasarkan skor. Jadi dia itu akan mengurutkan skor dari tertinggi ke terendah. Kemudian jika jumlah entry sudah mencapai kapasitas maksimum, itu kita periksa apakah skor baru itu lebih tinggi dari skor terendah di scoreboard. Kemudian jika ya, gantikan entry terendah dengan skor baru dan kemudian urutkan kembali scoreboardnya. Selanjutnya untuk proses penambahan entry baru itu saat kita menambahkan entry baru ke scoreboard, jika kapasitas scoreboardnya itu belum tercapai, entry baru ditambahkan dan scoreboardnya itu diurutkan. Kalau misal kapasitas scoreboardnya itu sudah tercapai, maka akan diperiksa apakah skor baru itu lebih tinggi dari skor terendah di scoreboard. Jika iya, maka akan menggantikan entry atau nilai terendah dengan skor baru dan kemudian mengurutkan kembali kelas scoreboardnya. Kemudian jika tidak, maka entry baru tidak akan ditambahkan ke dalam kelas scoreboard. Ini untuk contoh implementasinya ke Python. Kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya, kemudian kita implementasikan kode berikut. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita implementasikan dulu kelas game entry. Ini akan merepresentasikan satu entry. Kemudian kita mau representasikan satu entry ke dalam list untuk high score-nya. Oke, kita kasih gini saja, bagi dua layarnya. Oke. Pertama kita buat dulu kelas
game entry. Kemudian kita definisikan name sama skornya. Apa tadi itu penjelasannya name sama skor? Name itu untuk nama pemain, kalau skor itu untuk nilai skor dari pemain. Kita definite. Kemudian dalam kurung tulis result, kemudian name sama atribut name sama skor. Jadi di dalam kelas game entry ini ada dua atribut, yaitu name sama skornya, sama skor. Kemudian kita deklarasikan lagi self dot underscore name sama dengan name. Kemudian self dot underscore score sama dengan score. Oke. Selanjutnya kita definisikan untuk get name-nya itu get underscore name. Kita panggil fungsi self untuk mengambil atribut di sini. Selanjutnya kita return self dot underscore name. Oke, ini juga berlaku untuk get score-nya. Def get underscore score, kita panggil dulu fungsi self, kemudian kita return kembali, return juga seperti self dot underscore name. Di sini kita tulis return self dot underscore score. Oke, kemudian kita definisikan untuk nilai string dari name sama skornya. str, baru kita panggil fungsi self titik 2 sama, kemudian kita return titik format untuk memformat self dot name sama self dot score-nya. Oke. Untuk lebih memahami, mungkin kita bisa buka AI yang bisa membantu kita, contohnya OpenAI atau ChatGPT. Oke, kita minta untuk jelaskan kode tersebut. Oke. Nah, kode tersebut itu metode khusus yang disebut underscore str. Dalam bahasa pemrograman Python, metode ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mendefinisikan representasi string dari sebuah objek. Jadi, objek name sama score ini kita akan representasikan sebagai string dalam format yang telah ditentukan, yaitu nama sama skor. Jadi, misal jika kita memanggil fungsi print pada objek yang menggunakan metode ini, maka akan menghasilkan string dengan format nama, skor. Misalnya jika kita punya objek John dan skor yaitu 90, maka jika kita print maka akan menghasilkan output John, 90. Gitu. Oke, lanjut. Untuk source kode selanjutnya yaitu kita deklarasikan kelas scoreboard. Kita tulis di sini kelas, kemudian nama kelasnya itu scoreboard. Oke, sini fixed length sequence of high score in non-decreasing order. Jadi dia akan memperbaiki panjang sequence dari high score dari nilai tertinggi yang tidak terurut. Kemudian kita definite lihat penjelasan sebelumnya. Untuk kelas scoreboard itu ada
ada atribut capacity sama entries. Gitu. Kita definite, kalau contoh source code di sini kita cuma nano self, atributnya di sini cuma capacity, tapi sebentar kita akan tambahkan untuk atribut entries. Capacity sama dengan 10. Jadi nilai maksimum pada atribut capacity ini yaitu maksimalnya itu 10. Oke. Oh, initialize scoreboard with given maximum capacity, all entries are initially known. Jadi kita di sini memberikan inisialisasi bahwa capacity ini nilai maksimumnya itu sebanyak 10, lalu untuk entries-nya itu kita inisialisasikan sebanyak 0. Kemudian kita tulis self dot underscore board sama dengan kita tulis nilai untuk ini entries-nya itu non dan dikali dengan capacity. Oke. Selanjutnya kita self dot n dot underscore n sama dengan 0. Kalau ini untuk reserve space for future scores. Kalau number of actual entries. Ini nomor sebenarnya untuk entries. Kemudian yang ini untuk mereserve nilai yang akan datang. Kemudian kita definisikan untuk get item. Atau mungkin bisa kita minta bantuan AI atau ChatGPT untuk membantu kita. Oke, kode tersebut bernama scoreboard. Kelasnya itu memiliki sebuah konstruktor init yang digunakan untuk membuat objek di dalam scoreboard. Nah, terdapat dua atribut yaitu board sama underscore n. Oh, oke. Kalau misal untuk yang ini, oke, untuk baris kode ini tuh inisialisasi array atau list di dalam konstruktor init dari kelas scoreboard. Jadi kode ini akan membuat sebuah list dengan panjang capacity, yaitu kan kita sudah tentukan maksimalnya itu 10. Kemudian jika tidak yang nilai defaultnya itu 10 jika tidak ada nilai yang diberikan pada saat pembuatan objek. Setiap elemen dari list tersebut diinisialisasi dengan non. Dengan kata lain, self.underscore itu sebuah list yang berisi kapasiti elemen di mana setiap elemennya itu memiliki nilai awal sebanyak non. List ini akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai seperti nama dan skor dari scoreboard yang diberikan oleh objek kelas scoreboard. Oke. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu untuk mendefinisikan get item, instruktur get item, kemudian self, k. Kedua. Ini untuk mereturn entry index ke k gitu. Return self dot underscore board k. Oke. Jadi dia akan kita tulis saja sini komen return entry at index k. Jadi dia akan mengembalikan nilai sebuah nilai entry ke indeks k gitu. Kemudian sama kayak yang ini untuk memformat self.underscore name sama self.underscore score. Di sini kita memformat untuk jadikan string untuk merepresentasikan high score list. Ini.
kita kasih def str fungsi instruktor str list, kemudian dalam kurung ada myself titik 2, kemudian add, kemudian return, kita join str self dot underscore port j for j in range self dot underscore n. Mungkin kita bisa minta penjelasan ini supaya kita lebih paham. Nah, dalam metode ini kita akan menggunakan metode join. Metode join yang ini, metode join untuk menggabungkan elemen-elemen dari list self.board menjadi satu string dengan pemisah baris baru n, yang ini n garing terbalik n gitu. Pada bagian str self.board, ya ini str self.board dalam kurung siku j for j in range dalam kurung self dot underscore n, kita akan melakukan iterasi melalui indeks dari 0 hingga underscore n kurang 1, di mana underscore n ini sudah didefinisikan sebagai entries, sebagai jumlah entries yang ada di dalam scoreboard. Jadi untuk setiap indeks j, kita akan mengkonversi elemen self dot underscore board dalam kurung siku j menjadi string menggunakan fungsi str. Jadi kita akan membuat self.board underscore j ini menjadi nilai string. Kemudian hasilnya itu akan digabungkan menjadi satu string menggunakan metode join. Dengan cara ini str, jadi kita komen saja, akan mengembalikan representasi ring, mengembalikan or return representasi string yang berisi nilai dari kelas scoreboard yang sudah diubah menjadi string, kemudian dan akan dipisahkan oleh baris baru, yaitu garing terbalik ya. Oke. Untuk kode selanjutnya adalah yang ini, def add. Ini kita akan add new entries to high score. Jadi kita akan menambahkan entries baru ke nilai tertinggi atau high score tertinggi gitu. Kita def instruktornya add, yaitu self, entry. Ya, titik 2, kita kasih keterangan saja add new entries to high scores, menambahkan entry baru ke dalam skor tertinggi. Sini kita tulis misal skor sampai dengan entry dot get underscore score. Dari ini, dari kelas scoreboard kita ambil. Oke. Di sini ada does new entry qualify as a high score? Apakah nilai entry itu telah betul-betul yaitu menjadi nilai skor tertinggi? Kalau jika iya, maka board akan tidak full atau skor
skor dengan nilai tertinggi akan menjadi the last entry, entry terakhir. Mungkin di sini ada penjelasannya, penjelasan mengenai kita tulis dulu kodenya, good, atau mungkin bagus, baik. Self dot n underscore n kurang dari len panjang dari self dot underscore board or score lebih besar dari self dot underscore board kurung siku minus 1 dot get score get underscore score okay. If good, jika goodnya itu betul, if self dot underscore n kurang dari panjang len, len ini instruktur untuk mengetahui panjang dari suatu objek atau atribut. Self dot underscore board, maka self dot underscore jika benar maka kan entry, jumlah entry-nya akan bertambah 1. J self dot underscore n dikurang 1 while J kurang lebih besar dari 0 and self dot underscore board kurung siku dalam kurung siku C kurang 1 dot get underscore score lebih kecil dari score kedua, maka self dot underscore board dalam kurung J dalam kurung siku J sama dengan self dot underscore board kurung siku C dikurang sama dengan dikurang 1, maka C dikurang sama dengan 1. Kemudian self dot underscore board yang kurung J itu sama dengan entry. Oke. Untuk saya jelaskan kembali, does new entry qualify as a high score? Apakah sebuah entry baru itu merupakan sebuah nilai tertinggi atau skor tertinggi? Jika jawabannya yes, maka board tidak full atau skor merupakan nilai tertinggi dan kemudian akan menjadi last entry atau entry terakhir. Kemudian untuk yang ini, if self dot underscore n kurang dari len underscore self dot board, ini itu untuk no jika dia no score, tidak ada skor di dalam list, maka di sini akan menambahkan entry baru, jumlah entry baru, overall count increase. Kemudian shift lower score rightward to make room for new entry. Dia di sini menyusun lower scores itu nilai terendah, nilai terkecil, dan membuatkan sebuah ruang untuk entry baru. Yang ini ya, toh. Nah, untuk yang ini self.board J
itu dia akan memasukkan entry dari J kurang 1 atau entry terakhir ke J begitu. Kemudian n dekremen J dia akan mengurangi J kurang 1, setiap J akan dikurang 1, dan kemudian jika sudah dia akan menambahkan entry baru. Mungkin untuk penjelasan lebih detail kita bisa tanya AI untuk membantu kita. Oke. Nah, untuk ini itu merupakan nilai boolean, yaitu true atau false jika jumlah entry saat ini itu yang ada dalam scoreboard, yaitu di fungsi yang ini, self.underscore n, underscore n. Jika jumlahnya itu lebih kecil daripada panjang self.portnya, maka nilai skor yang ingin dimasukkan ke dalam scoreboard lebih besar dari skor entry terakhir di scoreboard, di kelas scoreboard. Kemudian yang ini min1 ors, ini maka good akan bernilai true yang menandakan bahwa entry tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam scoreboard. Gitu. Dan if good ini itu kondisi boolean. Good ini bernilai true. Jika true maka blok ini semua akan dieksekusi. Nah, untuk blok ini yaitu jika jumlah entry saat ini yaitu self.n ini kurang dari panjang self.board-nya, maka jumlah entry akan ditambahkan 1. Nah, jika yang ini untuk kode blok yang ini sebuah variabel J itu diinisialisasi dengan nilai jumlah entry saat ini dikurang dengan 1. Kalau untuk while J ini kode blok yang ini itu merupakan loop while yang akan berjalan selama J-nya itu lebih besar dari 0 dan skor entry di posisi J kurang 1. Maka akan mendapatkan skor di scoreboard lebih kecil dari nilai skor yang ingin dimasukkan. Untuk yang ini self.board, ini. Untuk kode blok yang ini nilai di posisi J self.board J yang ini nilai di posisi J akan diisi dengan nilai di posisi J kurang 1 J min 1 atau sebelum yang terakhir gitu. Ini dilakukan untuk menggeser entry yang memiliki skor yang lebih rendah dari skor yang ada di scoreboard gitu. Nah, kalau yang ini tuh decrement atau variabel J-nya itu akan dikurangi 1 sehingga proses itu akan berlanjut ke posisi yang lebih rendah di scoreboard. Untuk self.board dalam kurung J sama dengan entry ini, jika loopingnya ini selesai, maka entry baru akan dimasukkan ke posisi yang tepat di scoreboard sesuai dengan urutan skornya. Oke. Mungkin kita bisa implementasikan murid-murid tersebut dengan memasukkan nilai untuk kelas yang ada pada scoreboard. Jadi kita inisialisasikan dulu S sebagai nilai dari scoreboard. S sama dengan kelas scoreboard. Kemudian kita s.add, kita akan tambahkan objek yang ada pada kelas game entry, yaitu adalah Mike sama nilai skornya itu 11
05. Kemudian lanjut untuk memasukkan nilai ke dalam kelas scoreboard, ke dalam gamenya, ke dalam game entry, kelas game entry, s.add menjawab nilainya 750. S.add S ini itu adalah scoreboard, kemudian kita tambahkan nilai scoreboardnya itu ke dalam kelas game entry. Yang di dalam game entry itu ada dua ada dua atribut, yaitu name sama score. Nah, name sama score ini kita sudah inisialisasikan sebagai string tadi. Misal kita di sini lagi namanya Paul, nilainya 720. Itu seterusnya sampai untuk yang J. Oke, yang J. Kemudian kita print entries on the scoreboard. Mungkin kita bisa tulis entry yang ada pada kelas scoreboard garing terbalik n. Ini supaya baris baru saja, koma S. S. Nah, misal kita mau tambahkan nilai, kan kita habis print, misal saya jalankan dulu. Waduh, line 16. Oke. Untuk kelas ini apa ya kira-kira yang salah? File class scoreboard result, capacity. Kemudian tunggu dulu ya, kita cari dulu kesalahannya, errornya di mana. Tadi yang 16.
mungkin kita bisa minta perbaikan. Oh maaf, oh indentasi yang berada dalam oke, mungkin ini kali. Kemudian memperbaiki cara add ini memang bagaimana? Mungkin kita bisa jalankan. Mungkin bisa kita perbaiki dulu. Di sini mungkin saya tulis dot scoreboard. Oke, memperbaiki cara bagaimana entry ditambahkan ke dalam scoreboard dalam metode add. Ini nih. Oh, yang ini game entry. String dalam metode str. Coba kita ulang. Mungkin kita bisa copy saja ini ya. Atau kita tambahkan saja anu baru. Oke. Mungkin kita bisa jadikan perbandingan yang ini sama yang ini ya. Sekalian belajar teman-teman. Oke, yang ini betul. Ini. Kemudian untuk kelas scoreboard, coba yang ini. Oh, oke. Mungkin kita coba jalankan. Ini cuma permasalahan indentasi ya guys. Ini semua.
Oke, coba kita jalankan. Oke, yang N kurang 1+1. Oke, ini. Masalah pengindeksan saja, guys. Oke. Mungkin kita bisa lihat kembali untuk gambar ini. Wow. Oh, yang ini. Pada scoreboard ini. Return and join str self what j. Oh, kita dulu yang ini. Pada kelas scoreboard salahnya guys, maaf. Join str yang kita gabungkan apa? Self.underscore port dalam kurung siku c. Oke, kemudian kita for j in range dalam kurung self dot underscore n. Oke. Nah, ternyata kesalahannya pada saat kita definisikan instruktur str pada kelas scoreboard. Di sini bagian mengembalikan representasi string berisi nilai-nilai dari kelas scoreboard yang dipisah menjadi baris baru. Oke, ini kita lanjutkan untuk kode selanjutnya. Ini tampilan untuk diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Misal yaitu, nah kemudian bagaimana jika kita akan menambahkan nilai baru atau entries baru ke dalam kelas scoreboard ini? Apakah dia akan terurutkan? Misal kita copy saja, atau misal kita tulis kembali as add kemudian game entry, kita tambahkan misal namanya Tina, misal nilainya 890, maka apakah dia akan di baris terakhir atau dia akan berada di baris keberapa? Apakah dia akan terurutkan gitu? Nah, ternyata terurutkan seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya saya akan jelaskan kembali mengenai kode scoreboard ini. Nah, kode tersebut menunjukkan implementasi kelas scoreboard dalam bahasa pemrograman Python. Kelas ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola papan skor atau scoreboard untuk sebuah game.
Untuk atribut kelasnya itu memiliki dua atribut, yaitu board sama end. Board itu apa? Mungkin saya bisa board itu yang ini. Board itu ini, board, atribut board sama end. Kemudian, kalau board itu sebuah daftar yang menyimpan entry papan skor. Jadi setiap entry dalam daftar, dalam list adalah objek dari game entry. Kemudian N ini jumlah entry papan skor yang sebenarnya. Untuk metode kelasnya, untuk metode kelasnya, kelas scoreboard ini memiliki beberapa metode untuk mengelola papan skor. Mungkin saya bisa kasih ini. Nah, ini pada kelas scoreboard ini ada beberapa metode untuk mengelola scoreboard. Yang pertama ada instruktur init, self, capacity sama dengan 10. Ini inisialisasi scoreboard dengan kapasitas maksimum yang telah ditentukan. Kapasitas maksimumnya itu 10. Dan kemudian ada get item, self, k. Nah, ini yang ini. Dia ini untuk mengambil entry papan skor pada indeks yang ditentukan. Kemudian yang dev str yang ini, dia itu untuk menghasilkan representasi string dari scoreboard. Kemudian ada add self entry untuk metode kelas ini. Dia itu untuk menambahkan entry baru ke dalam scoreboard. Ya, ke dalam scoreboard. Kemudian ada get name, yang ini get yang di sini. Pada kelas game entry itu ada get name, ini untuk mengambil nama entry dari scoreboard, kemudian get score untuk mengambil score dari kelas score dari scoreboard. Oke. Oke, untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai metodenya, mungkin saya bisa jelaskan di sini ya. Untuk ini, metode yang ini, metode init self capacity sama dengan 10 ini, yaitu untuk menginisialisasi scoreboard dengan kapasitas maksimum yang telah ditentukan. Kapasitas maksimumnya ini adalah jumlah entry scoreboard yang dapat disimpan. Metode ini berfungsi untuk mengalokasikan ruang untuk daftar entry scoreboard dalam menginisialisasi jumlah entry scoreboard yang sebenarnya menjadi 0. Kemudian untuk metode get item ini, dia itu mengambil entry scoreboard pada indeks yang telah ditentukan. Indeks yang ditentukan ini kita inisialisasikan yaitu K. Jadi indeksnya itu akan dimulai dari 0. Jika indeksnya itu berada di luar jangkauan, maka metode ini akan memunculkan pengecualian. Untuk str self-nya ini, dia itu akan menghasilkan representasi string dari papan skor. Jadi representasi string ini akan terdiri dari list entry scoreboard, di mana setiap entry-nya itu diwakili oleh nama sama skornya. Nah, untuk add self entry ini yaitu untuk menambahkan entry baru ke scoreboard atau papan skor. Pertama, metode ini akan memeriksa apakah entry tersebut memenuhi syarat sebagai skor tertinggi. Jika entry baru memenuhi syarat sebagai skor tertinggi, jika papan skor belum penuh atau skor entry barunya itu lebih tinggi daripada skor entry yang terakhir. Jika entry baru memenuhi syarat sebagai skor tinggi, metode ini akan menambahkan entry baru ke daftar entry papan skor dan meningkatkan jumlah entry papan skor yang sebenarnya. Jadi untuk self commentary ini, dia akan memeriksa apakah entry yang ditambahkan ini memenuhi sebagai syarat untuk sebagai skor tertinggi. Jika iya,
maka dia akan menjadi skor entry yang baru lebih tinggi daripada skor entry sebelumnya atau yang terakhir. Jika entry baru memenuhi sebagai syarat skor tinggi, maka metode ini akan menambahkan entry baru ke daftar entry papan skor dan meningkatkan jumlah entry papan skor yang sebenarnya. Jadi kan tadi entry-nya misal ada 8, lalu dia tambahkan satu entry, maka dia akan meningkatkan jumlah entry scoreboard-nya itu menjadi 9. Nah, kalau get name ini untuk mengambil metode untuk mengambil nama entry papan skor. Kalau get score dia itu mengambil skor dari scoreboard. Kemudian ini berikut adalah contoh penggunaan kelas scoreboard. Misal, kita akan membuat scoreboard dengan kapasitas maksimum itu 10 entry. Kita tambahkan nih, kemudian kita print, maka hasilnya kan seperti ini. Seperti yang sudah saya praktikan tadi ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai storing high score yang ada pada modul. Mungkin kita bisa tambahkan menu untuk membuat skor baru ke dalam scoreboard, kemudian kita menampilkan, menghapus, gitu. Mungkin kita bisa kasih ini komen dulu. Kemudian kita buatkan looping, yaitu while to kita buatkan menu tambahan. Pertama, print untuk garing terbalik agar dia baris baru, gitu. Kemudian pertama itu ada membuat skor baru. Kemudian pilihan kedua ada tambahkan nama dan skor. Kemudian yang ketiga itu ada kita tampilkan. Selanjutnya untuk menu keempat di sini kita buat, mungkin kita ingin menghapus indeks dari entry yang ada pada scoreboard gitu. Di sini kita tulis hapus, kemudian mungkin kita ingin keluar. Oke. Kemudian mungkin di sini kita bisa inisialisasikan dulu pilihannya. Di sini saya inisialisasikan dengan pil, kemudian kita input mungkin untuk memasukkan pilihan. Kemudian kita buat pengkondisian if pil itu sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Pertama, kita akan
Mungkin yang ini, menu ini kita hapus saja. Oke, kita perbaiki. Untuk skornya kita masukkan untuk inputan skor. Jadi akan s.add game entry kurung m, skor. Kemudian jika name sama skornya telah ditambahkan, maka print skor data telah ditambahkan ke dalam scoreboard. Oke, itu untuk pilihan 1. Kemudian untuk menampilkan berarti elif fill sama dengan 2, maka kita print, kita tampilkan entry yang ada pada scoreboard itu apa? Itu kita koma S. Garing, kasih garing. Garing supaya dia baris baru tampilannya, koma S. Kemudian jika kita kasih untuk pilihan 3, fill sama dengan 3, maka kita tentukan dulu indeks yang ingin kita hapus. Indeks keberapa yang kita ingin hapus. Kemudian keberapa yang ingin dihapus. Kemudian kita buatkan lagi pengkondisian if 0 lebih kecil atau sama dengan indeks, kemudian lebih kecil dari len, panjang dari s, setelah itu s._board.pop ini fungsi untuk menghapus indeks yang kita masukkan. Kemudian s.n untuk indeks itu akan jumlah entry-nya itu akan berkurang sama dengan 1. Setelah itu maka muncul entry telah dihapus. Kemudian kita lakukan kalau else-nya indeks, misal indeks tersebut tidak ada pada scoreboard, maka indeks tidak akan muncul tampilan indeks tidak valid. Selanjutnya jika kita untuk memilih pilihan keempat, yaitu keluar if fill sama dengan 4, kita tinggalkan nih print. Sebelum kita break, kita cek dulu. Terima kasih. Kemudian kita break. Oke. Kemudian jika indeks
Maksudnya jika pilihan yang kita masukkan tidak ada pada menu, maka akan muncul indeks tidak valid. Oke, mungkin bisa kita coba. Oke, misal kita buat skor baru, nama misal Tina, skornya 900. Waduh, oh maaf, untuk scoreboardnya kita tidak anukan. Mungkin bisa kita inisialisasikan di sini. Skor 900. Cara 2 tampilkan. Oke. Kemudian misal kita ingin tambahkan lagi Ayus skor 800. Oke. Tetap. Oke, mungkin kesalahan saya tadi begini. Pada saat kita jalankan kan misal saya buat skor baru namaku, kemudian nilainya misal 900. Di sini S is not defined. Oke. Mungkin karena tadi kan saya inisialisasikan ini as scoreboard itu di dalam kita coba tampilkan. Oke, mungkin bisa ditampilkan, tapi kalau misal kita buat lagi nilai baru baru kita tampilkan, yang muncul cuman entry yang terakhir, indeks yang nilai yang terakhir kita masukkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, harusnya ini kita inisialisasikan sebagai variabel global. Jadi kita tambahkan di sini, kemudian mungkin kita coba dulu run atau jalankan dulu. Oke. Kemudian kalau kita buat lagi skor baru dengan nama yang berbeda, apakah dia tampil? Oke. Jadi kesalahannya tadi saya menambahkan ini variabel scoreboard ini tuh di dalam sini. Harusnya dia menjadi variabel global agar bisa terpakai di semua menu begitu. Kita jalankan. Misal saya jalankan lagi untuk menguji menu ketiga yaitu hapus. Misal saya masukkan nama, skornya 900, kemudian kita tampilkan kan ada, kemudian kita menghapus. Kita hapus, apakah dia indeks keberapa yang ingin dihapus, misalkan indeks itu dimulai dari 0 sampai 0, dia tulisannya object type of scoreboard has no length. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kalau ._n ini merupakan jumlah dari indeks yang ada atau jumlah entry yang ada pada scoreboard. Jadi di sini kita mungkin bisa kita tulis as ini scoreboard._n jumlah entry yang ada pada scoreboard itu. Jadi di sini kondisinya if 0 lebih kecil sama dengan indeks, kemudian lebih kecil, indeks ini lebih kecil dari s._n yang ada pada jumlah entry yang ada pada scoreboard, maka s-nya itu akan di pop atau dihapus gitu. Kita coba lagi jalankan. Pertama kita tambahkan dulu datanya. Saya buat lagi,
kemudian nantinya kita tampilkan kan ada dua, misal saya mau hapus satu nih indeks ke 0 atau indeks pertama saja, saya mau hapus Tina. Oke, entry telah dihapus. Kita coba kita tampilkan. Oke, berarti sisa Ayus. Misal saya mau hapus semua, berarti indeks ke 0. Kita tampilkan, nah entry. Pas kita tampilkan, entry yang ada pada spotlight itu sudah kosong, karena kita sudah hapus dua-duanya. Oke, baik. Kemudian, untuk kesimpulannya, kelas scoreboard ini merupakan alat yang berguna untuk menyimpan dan mengelola papan skor dari sebuah game. Kelas ini menyediakan metode untuk menambahkan entry ke papan skor, mengambil entry dari papan skor, kemudian dan juga akan menghasilkan representasi string dari papan skor atau scoreboard. Baik, oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai storing high score for a game untuk materi array-based sequence. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi dan mempraktikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.